Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu kondisi kelas kalian. Ayo dicek apakah ada sampah. Sudah bersih ya? Sudah. Oke, kalau sudah bersih, kita memulai pembelajaran dengan berdoa ya. Jadi, Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti nihil. Anak-anak, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Iya, kalau sudah, bukunya bisa disiapkan ya, dan juga alat tulisnya. Ya, sudah dikeluarkan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, supaya hari ini tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Ya, jadi silakan kalian untuk berdiri, kita ice breaking biar semangat. Kita mulai ya. Five, four, three, two. Ya, silakan kalian duduk kembali. Bagaimana setelah ice breaking sudah semangat ya? Siap. Ya, hadap depan semuanya ya, diperhatikan. Anak-anak, gambar di depan ini berhubungan dengan materi yang telah kita pelajari kemarin. Kira-kira gambar di depan ini mengenai apa ya gambarnya? Bertengkar, Bu. Iya, gambar orang bertengkar. Kira-kira kenapa orang tersebut bertengkar? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Mereka bertengkar mungkin gara-gara perbedaan pendapat, Bu. Iya, bisa ya. Jadi karena perbedaan pendapat ya, makanya mereka ini bertengkar. Kira-kira akibatnya apa ya kalau orang tersebut itu bertengkar? Iya, Galuh, silakan. Hubungannya jadi renggang, Bu. Hubungannya jadi renggang ya. Kalian pernah mengalami yang namanya konflik? Pernah. Saya yakin semuanya pernah mengalami yang namanya konflik. Kalau berkonflik itu membuat hubungannya renggang ya? Ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai akibat
akibat dari konflik sosial dan juga cara menangani konflik sosial. Itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Ya, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan soal pretest ya. Jadi untuk mengukur pengetahuan awal kalian mengenai dampak dari konflik sosial dan juga cara menangani konflik sosial, Ibu akan memberikan soal pretest. Waktu mengerjakannya 5 menit. Bukunya ditutup ya. Bukunya ditutup. Bukunya ditutup ya. Tidak perlu menyontek. Dikerjakan sebisanya. Waktunya 5 menit. Silahkan dikerjakan.
Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Ada yang belum? Sudah semua ya? Kalau sudah yakin, boleh dikumpulkan. Kalian habis mengerjakan pretest ya? Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai akibat-akibat konflik sosial dan juga cara menangani konflik sosial ya. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Semuanya hadap depan. Hadap depan semuanya ya. Diperhatikan. Tujuan dari pembelajaran hari ini, nomor 1, Ibu minta dibacakan salam. Melalui kegiatan diskusi dan kegiatan literasi, peserta didik dapat menganalisis akibat-akibat konflik sosial dengan tepat. Ya. Nomor 2, Ibu minta tolong kepada Arini untuk dibacakan. 2. Melalui kegiatan diskusi dan kegiatan literasi, peserta didik dapat menganalisis cara menangani konflik sosial dengan cepat. Ya, untuk nomor 3 dan 4 Ibu baca ya. Jadi, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyusun hasil diskusi tentang akibat konflik sosial dan cara menangani konflik sosial dengan tepat. Nomor 4 tujuannya, melalui kegiatan presentasi, peserta didik terampil menyajikan hasil diskusi tentang akibat konflik sosial dan cara menangani konflik sosial dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini ada 4 ini ya. Kenapa penting mempelajari materi hari ini? Yaitu agar kita lebih memahami akibat terjadinya konflik sosial dan cara menangani konflik sosial. Kalian kan pasti pernah mengalami namanya konflik. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari akibatnya dan juga cara menangani konflik tersebut. Untuk teknik penilaian itu ada 3 ya. Jadi Ibu akan menilai 3 aspek ini. Yang pertama ada sikap. Jadi sikap kalian saat mengikuti pembelajaran itu akan Ibu nilai. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, akan Ibu ambil dari nilai pretest dan juga post test nanti di akhir pembelajaran. Kemudian untuk keterampilan, jadi keterampilan kalian saat berdiskusi dan juga presentasi akan Ibu nilai. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk garis besar kegiatan pembelajaran hari ini, setelah ini nanti Ibu akan menayangkan video mengenai dampak, mengenai akibat konflik sosial dan cara menangani konflik sosial. Setelah itu nanti kalian akan Ibu berikan LKPD ya untuk didiskusikan. Jadi kalian nanti akan berdiskusi, menganalisis permasalahan pada LKPD. Dan juga setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kemudian untuk terakhir nanti Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ngerti? Nah, jadi hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL ya. Jadi nanti kalian akan Ibu suguhkan permasalahan. Ibu akan menayangkan materi mengenai akibat konflik sosial ya, akibat dan juga cara menangani konflik sosial. Kalian bisa mencatatnya ya, jika ada hal-hal yang penting di dalam video tersebut nanti kalian bisa mencatat. Ibu akan menampilkan video, silakan kalian perhatikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi konflik dalam kehidupan sosial. Setelah pembahasan materi ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi akibat dari terjadinya konflik sosial. Yang keempat, menjelaskan cara menangani konflik sosial.
hubungan antar individu atau kelompok. Kalian mungkin pernah konflik dengan teman yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun, karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana caranya menangani konflik? Cara menangani konflik pertama, menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik maupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua, memaksakan kehendak. Ada individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya itu adalah yang paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dengan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkannya. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Ada orang yang merasa bahwa konflik harus dihindari demi menjaga hubungan baik. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, yang keempat, tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Dan yang terakhir, yaitu kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, carilah cara untuk mencari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai konflik sosial. Semoga dengan pembahasan ini dapat menambah wawasan serta menjadi persatuan sehingga konflik sosial dapat terhindar. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi di video kalian sudah menyimak video tersebut. Kira-kira di dalam video tadi menjelaskan apa saja? Ya, akibat dan cara menangani konflik sosial. Tadi di video dijelaskan akibat dari konflik sosial itu apa saja. Ada yang mau menjawab? Iya, silakan Zalfa. Akibatnya nomor 1, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. 2, retaknya hubungan. 3, terjadinya perubahan kepribadian. 4, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Dan yang kelima, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Ya, kasih tepuk tangan untuk Zalfa. Ya, betul ya yang dijawab oleh Zalfa tadi bahwa akibat dari konflik sosial itu ada 5. Yang pertama itu meningkatnya solidaritas antar individu ataupun antar kelompok. Kemudian yang kedua adalah perubahan kepribadian ya. Perubahan kepribadian, kalau kalian berkonflik sebelum berkonflik kalian kan hubungannya baik-baik saja ya. Kemudian setelah terjadi konflik itu terjadi perubahan kepribadian ya. Jadi sikapnya jadi buruk ke kalian, misalkan saja seperti itu. Kemudian ada retaknya hubungan ya. Jadi akibat dari konflik itu bisa meretakkan hubungannya jadi renggang. Kemudian yang keempat bisa merusakkan harta benda atau bahkan hilangnya nyawa ya, atau sampai meninggal. Kemudian yang terakhir adalah dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Di dalam video tadi juga dijelaskan mengenai cara menangani konflik. Kira-kira apa saja cara menangani konflik? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Talita. Dengan cara menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Iya, kasih tepuk tangan untuk Talita.
Jadi cara untuk menangani konflik yaitu yang pertama kalian bisa menghindar, kemudian menyesuaikan keinginan orang lain. Yang ketiga kalian bisa memaksakan kehendak, yang keempat nawar-menawar, dan juga yang terakhir ada kolaborasi. Mungkin dari materi hari ini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan kalian permasalahan ya pada LKPD. Jadi setelah ini Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok. Di minggu lalu sudah Ibu bentuk ya? Sudah. Ini sudah sesuai? Sudah. Jadi nanti permasalahan yang akan kalian selesaikan ini ada 2 soal ya. Jadi ada artikel mengenai tawuran pelajar. Setelah kalian membaca artikel, kalian diminta untuk menganalisis akibat terjadinya tawuran ini, akibatnya apa saja. Kemudian soal yang kedua, kalian diminta untuk menganalisis cara menangani konflik tawuran yang pada artikel tersebut. Ya. Untuk pembagian kelompok, ini sudah Ibu bentuk ya kelompoknya minggu lalu. Kelompok 1 ada Talita, Almira, Arini, dan Salwa, mana? Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2 ada Galuh, Zalfa, Zeni, dan Amel, mana? Ya, kelompok 2. Kelompok 3 Hani, Hasna, Safa, dan Eiffel. Ya, kelompok 3. Untuk kelompok 4 ada Revia, Tasya, Meme, dan Hesti, mana? Ya. Ibu juga membagikan bahan ajar ya. Jadi selain kalian membaca dari buku paket, kalian juga bisa membaca dari bahan ajar yang Ibu bagikan. Minta tolong diperhatikan sebentar ya, hadap depan sebentar. Jadi Ibu sudah membagikan LKPD dan juga bahan ajar ya. Untuk LKPD di halaman pertama, ini jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya. Kemudian di halaman kedua, didiskusikan, kalian baca artikelnya, didiskusikan mengenai akibat terjadinya tawuran pelajar. Ini kira-kira apa, kalian didiskusikan. Terus halaman yang ketiga, kalian diminta untuk menjawab ini, cara menangani tawuran pelajar ya. Jadi kalian analisis cara menangani tawuran pelajar. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada silahkan dikerjakan, didiskusikan ya. Semua anggota kelompoknya ikut bekerja.
Bagaimana kelompok ini? Didiskusikan ya. Dibaca dulu artikelnya. Semuanya ikut mengerjakan ya, didiskusikan.
Thank you.
Ya, didiskusikan ya, semua ikut mengerjakan. Bagaimana ini? Bisa? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Cara menangani permasalahan tawaran organisasi pada SMA diajar tampil itu organisasi melakukan mediasi terus memberikan Thank you.
Anak-anak, apakah sudah selesai? Semuanya sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik. Kalau sudah semua, ini yang mau maju pertama, ini urut atau sudah ada yang siap? Urut. Berarti yang maju presentasi pertama adalah kelompok 1, kelompoknya Talita, Alwira, Aridi, dan Salwa. Silakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak, untuk kelompok yang lain diperhatikan semuanya hadap depan memperhatikan kelompok 1 presentasi. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pelajar SMK dan SMA tawuran di Aceh Tamiang. Analisislah akibat terjadinya tawuran pelajar SMK dan SMA di Aceh Tamiang. Akibat peristiwa tawuran pelajar SMA Negeri 2 dengan SMK Negeri 2, 2 pelajar mengalami luka-luka, yakni korban tersebut adalah Andre Ardiansyah dan Andiansyah Gunawan. Andre mengalami luka koyak di bagian kepala, sementara Andiansyah mengalami luka sobek di bagian bibir. Tawuran tersebut dipicu dari kegiatan tarik tambang yang diselenggarakan oleh Dispora saat peringatan Hari Olahraga Nasional. Saat itu, pelajar saling ejek, sehingga SMK Negeri 2 didiskualifikasi akibat melakukan pelanggaran aturan. Yang kedua, analisislah cara menangani tawuran pelajar SMK dan SMA di Aceh Tamiang. Cara menangani permasalahan tawuran pelajar SMK dan SMA di Aceh Tamiang yaitu Polres Aceh Tamiang melakukan mediasi, memberikan pembinaan, penyuluhan tentang dampak tawuran antar pelajar serta pihak sekolah pun memantau dan mengontrol anak didiknya. Orang tua juga harus lebih mengawasi pergaulan anak. Itu presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, silakan. Ya, silakan Zalfa. Kerugian apa saja yang akan didapatkan seorang pelajar ketika melakukan tawuran? Ya, kerugian apa saja yang didapatkan pelajar ketika dia mengalami tawuran? Merugikan diri sendiri, mengganggu aktivitas dan konsentrasi belajar, pencemaran nama baik di sekolah, membuat orang tua dipandang buruk dan dijauhi teman. Ya, itu ya jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Baik, Bu. Sudah cukup? Cukup. Ya, jadi kerugian pelajar apabila dia itu tawuran, yang pastinya dia dapat merusak nama sekolahnya ya. Jadi sekolahnya bisa tercemar, kemudian merugikan diri sendiri, mengganggu aktivitas belajarnya, dan juga orang tuanya ini bisa mendapatkan citra yang buruk juga. Ya. Jadi itu kerugian dari pelajar yang mengalami tawuran ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 1. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Untuk kelompok lain diperhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dampak cara menangani konflik sosial. Soal nomor 1, setelah membaca artikel di atas, analisis
siswa akibat terjadinya tawuran pelajar SMK dan SMA di Aceh Tamiang. Akibat peristiwa tawuran tersebut, pelajar SMA Negeri 2 dengan SMK Negeri 2 mengalami cedera yang lumayan parah. Adapun dua korban yaitu Andre Ardiansyah yang berusia 16 tahun, warga desa Tualang Agung, Tualang Gedung, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, dengan Ardiansyah Gunawan yang usianya sepantaran dengan Andre yang merupakan warga dari Aceh Tamiang. Mereka berdua mengalami luka-luka yang lumayan berat di bagian kepala dan anggota tubuh lain seperti di bibir. Hal ini disebabkan karena batu atau kayu yang mengenai mereka berdua. Tawuran kedua pelajar tersebut dipicu oleh kegiatan tarik tambang yang diselenggarakan oleh sekolah saat konflik yang menyebabkan saat peringatan Hari Olahraga Nasional. Pada saat itu, para pelajar sedang terjadi konflik yang menyebabkan dua pelajar saling ejek sehingga SMK Negeri 2 didiskualifikasi akibat melakukan pelanggaran. Nomor 2. Analisislah cara menangani tawuran pelajar SMK dan SMA di Aceh Tamiang. Cara menanganinya adalah melakukan mediasi dan pemahaman kepada dua belah pihak yang berseru, ditambah dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang dampak tawuran antar pelajar dan pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak. Hal ini dilakukan oleh pihak berkewajiban Polres Aceh Tamiang untuk menghindari terjadinya konflik pelajar. Itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin kelompok lain memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, silakan. Ya, dari kelompok 3 ya. Ya, silakan. Apa yang melatar belakangi penyebab terjadinya tawuran antar pelajar? Ya, apa yang melatar belakangi tawuran antar pelajar ini biasanya apa? Biasanya, tawuran terjadi antar pelajar disebabkan oleh konflik kecil yang kemudian berkembang menjadi ketegangan kelompok. Anak yang masuk dalam kelompok ini tentu akan terkena pengaruh dan ikut dalam perkelahian. Ya, itu ya jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Ya, biasanya yang melatar belakangi tawuran antar pelajar itu biasanya terkadang masalah sepele ya, seperti saling ejek mengejek, hingga akhirnya kemudian masalah sepele tersebut membesar. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak. Kalau tidak ada, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian kami dari kelompok 2. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Untuk kelompok lain diperhatikan ya temannya waktu presentasi. Semuanya hadap depan, diperhatikan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Analisislah akibat terjadinya tawuran pelajar SMK dan SMA di Aceh Tamiang. Akibat peristiwa tawuran pelajar SMA Negeri 2 dengan SMK Negeri 2, dua pelajar mengalami luka cedera. Adapun dua korban yaitu Andre Ardiansyah, warga desa Tualang Gedung, Kecamatan Pematang Jaya, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dan Ardiansyah Gunawan. Lalu Andre mengalami luka sobek di bagian kepala dan Ardiansyah mengalami luka sobek pada bagian bibir karena akibat lemparan batu atau kayu oleh Dispora saat peringatan Hari Olahraga Nasional pada 9 September 2022. Sebelum kejadian, pelajar saling mengejek, kemudian kejadian itu ditangani Polsek Kuala Simpang. 2. Analisislah cara menangani tawuran pelajar SMK dan SMA di Aceh Tamiang. Cara menangani permasalahan tawuran pelajar SMK dan SMA di Aceh Tamiang yaitu Polres Aceh Tamiang melakukan mediasi dan memberikan pemahaman kedua pihak yang berseteru.
memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang dampak tawuran antar pelajar. Pihak sekolah memantau dan mengontrol anak didiknya. Orang tua lebih mengawasi penguatan anak karena kita jika berteman harus bisa memilih teman yang baik, dan jika terjadi permasalahan maka harus diselesaikan dengan cepat agar tidak menimbulkan perpecahan atau permusuhan. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, silakan. Ya, silakan Hesti. Bagaimana pendapat kelompok kalian tentang tawuran yang sering terjadi di antara pelajar? Ya, bagaimana pendapat kelompok kalian mengenai tawuran pelajar ya yang sering terjadi? Menurut kelompok kami, tawuran ini adalah salah satu tindakan yang sangat tidak patut untuk dicontoh. Salah satunya alasan karena melibatkan tindakan kekerasan di dalamnya. Tak jarang siswa yang menjadi korban bahkan sampai tewas saat melakukan tawuran. Ya, jadi tawuran ini merupakan hal yang tidak terpuji ya, yang tidak patut untuk dicontoh karena bisa akibatnya itu bisa merusak harta benda atau bahkan nyawa ini bisa hilang ya. Mungkin ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak ada, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan kelompok terakhir ya. Semuanya hadap depan ya, diperhatikan kelompok 4. Ayo diperhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akibat dan cara mengatasi konflik sosial. Setelah membaca artikel di atas, analisislah akibat terjadinya tawuran pelajar SMK dan SMA di Aceh Tamiang. Akibat peristiwa di atas, 2 pelajar mengalami luka-luka dan 2 korban yakni Andre Ardiansah 16 tahun, warga desa Tualang Gedung, Kecamatan Pematang Jaya, Kecamatan Pangkaian Susu, Kabupaten Langkat, dan Ardiansah Gunawan 16 tahun, warga desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Andre mengalami luka kayak di bagian kepala, sementara Ardiansah mengalami luka sobek di bagian bibir, diduga terkena lemparan batu atau kayu. Tawuran ini dipicu dari kegiatan tarik tambang yang diselenggarakan oleh Dispora saat peringatan Hari Olahraga Nasional 9 September 2022 dan pelajar saling ejek, sehingga SMK Negeri 2 didiskualifikasi akibat melanggar peraturan. Kedua, analisislah cara menangani tawuran pelajar SMK dan SMA di Aceh Tamiang. Polres Aceh Tamiang melakukan mediasi dan memberikan pemahaman kepada 2 pihak yang bersekutu, memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang dampak tawuran antar pelajar. Pihak sekolah memantau dan mengontrol anak didiknya. Orang tua lebih mengawasi pergaulan anak. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap presentasi dari kelompok 4, silakan. Iya, Talita. Menurut kelompok kalian, kebijakan apa yang diyakini dapat mengatasi masalah tawuran pelajar? Ya, kira-kira kebijakan apa yang diyakini supaya dapat menangani tawuran antar pelajar? Membuat aturan di sekolah menjadi lebih ketat dan tegas, melakukan sosialisasi terhadap pelajar terutama yang rawan melakukan tawuran. Peran orang tua murid dalam mencegah tawuran juga sangat penting. Ya, itu ya yang dapat digunakan untuk menangani tawuran antar pelajar. Jadi di sekolah itu memperketat lagi aturannya, kemudian memberikan sosialisasi mengenai dampak dari tawuran, mengenai hal-hal mengenai tawuran ya. Kemudian dan juga orang tua ini memberikan perhatian yang lebih lagi kepada anaknya supaya tidak terlibat tawuran.
Itu mungkin dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan untuk ditutup. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi semuanya sudah presentasi ke depan, sudah bagus semuanya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ibu akan membahas ya mengenai masalah yang kalian bahas pada diskusi tadi ya. Jadi tadi di LKPD ada 2 soal, kalian disuruh menganalisis akibat yang terjadi dari konflik tawuran antara SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2 di Aceh Tamiang ya. Jadi akibat peristiwa tersebut, ini 2 pelajar mengalami luka-luka ya, yaitu Andre Ardiansa dan juga Andiansa Gunawan. Kalau Andre ini mengalami luka pada kepala ya, sedangkan Andiansa Gunawan ini mengalami luka pada bagian bibir karena terkena batu dan kayu. Ya kan? Penyebab dari tawuran ini karena saling ejek ya pada acara perlombaan Hari Olahraga Nasional pada tanggal 9 September ini. Mereka saling ejek hingga akhirnya SMK Negeri 2 ini didiskualifikasi dari perlombaan tersebut. Untuk menangani permasalahan tawuran pelajar SMK dan SMA di Aceh Tamiang, yaitu Polres Aceh ini melakukan mediasi dan memberikan pemahaman kepada 2 pihak yang berseteru ya. Kemudian memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang dampak dari tawuran antar pelajar. Kemudian pihak sekolah ini perlu mengontrol lagi kegiatan peserta didiknya ya. Kemudian orang tua juga harus lebih mengawasi pergaulan anak-anak. Mungkin dari pembahasan ibu ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke kegiatan penutup ya, yaitu kesimpulan. Kira-kira di sini siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yo, yang mau bisa angkat tangan. Ya, silakan Jenny. Akibat konflik sosial, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, tak hubungan, terjadinya berubahnya kepribadian, rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia, muncul dominasi kelompok, pemenang atas kelompok yang kalah. Ya, kasih tepuk tangan untuk Jenny. Itu ya. Satu lagi yang mau memberikan kesimpulan. Ya, silakan Salwa. Cara menangani konflik, menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk Salwa. Jadi hari ini kita sudah mempelajari ya mengenai akibat dari konflik sosial dan juga cara menangani dampak konflik sosial. Anak-anak, untuk mengukur pengetahuan kalian dan juga keberhasilan pembelajaran hari ini tadi, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Soalnya di sini ada 4. Untuk waktu mengerjakannya 5 menit. Untuk bukunya ditutup ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya dan juga kelas.
Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah yakin boleh dikumpulkan. Untuk LKPD-nya juga dikumpulkan. Ini sudah mengumpulkan semuanya ya? Kalau sudah semuanya hadap ke depan dulu ya. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah mengantuk? Tidak. Dua hal yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan Talita. Dua hal yang sudah dipelajari adalah akibat dan cara menangani konflik sosial. Ya, jadi kita sudah mempelajari akibat dan juga cara menangani konflik sosial. Dua hal yang menarik pada pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Zalfa. Diskusi kelompok dan presentasi teman-teman yang bagus. Ya, itu ya. Oke. Mungkin sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai integrasi sosial. Nanti bisa dibaca di buku ya, halaman 46. Bisa dipelajari di pondok. Kalau begitu kalian siap-siap untuk pulang ya. Bisa disiapkan untuk pulang. Tolong untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum.